Yo, welcome to my channel, Cong. Balik lagi sama gua di channel Parlay Indo Official. Di sini bagi kalian yang baru menemukan video ini, gua memohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Parlay Indo Official akan selalu membagikan prediksi mix parlay setiap hari. Jadi silahkan pencet loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dari video gue selanjutnya. Nah, bagi kalian yang ingin bergabung bersama gue di grup WA, silahkan chat di nomor WA yang sudah gue sematkan di kolom komentar, Cong. Langsung saja kita gas ke pertandingan yang akan kita bahas. Ya oke, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang akan gue bahas ya, yang akan gue bagikan pada kalian. Nah, di sini gue akan ambil dari Liga Premier Inggris ya untuk di pertandingan nanti malam. Yang pertama ada Norwich City menghadapi Chelsea. Nah, ini menarik ya. Chelsea ini selalu menang dalam 3 pertemuan terakhir yang menghadapi Norwich ya. Kita lihat juga di 5 pertandingan terakhir Norwich selalu kalah ya. 5 kali kalah menghadapi Liverpool, menghadapi Southampton, Brentford, dan juga Manchester City ya. Sementara Chelsea ini mereka 4 kali menang, 1 kali imbang ya, dan kalah adu penalti menghadapi Liverpool ya di final League Cup ya. Kita lihat di line up pemain. Nah, di line up pemainnya kemungkinan Chelsea Norwich menggunakan formasi 4-3-3 ya seperti biasa. Dan Chelsea kemungkinan menggunakan formasi 3 back ya, 3-4-2-1 ya. Dari sisi pemain tidak dapat bermain baik di Chelsea maupun di Norwich, itu ada 2 orang tidak dapat bermain. Dari Chelsea ini Chilwell nih yang cederanya cukup lama ya, kemungkinan bisa sampai akhir musim masih cedera. Nah, kita lihat di tabel klasemen ya. Tabel klasemen Chelsea ada di peringkat ketiga sekarang dengan mengoleksi 53 poin ya. Meskipun mereka masih menyimpan berbeda 2 pertandingan dari City ya. City sekarang udah 69, jadi kalaupun Chelsea bisa menang terus poinnya baru 59 ya, masih terpaut 10 poin dengan City. Nah, Norwich sendiri sekarang berada di peringkat ke-20 dengan 17 poin. Kita lihat head to headnya ya. Kita lihat head to headnya. Di sini juga kita lihat di pertandingan terakhirnya 3 kali imbang dan 10 kali dimenangkan oleh Chelsea. Jadi Norwich ini belum pernah menang menghadapi Chelsea. Nah, pertanyaannya adalah ini akan over atau akan under? Jika kita melihat pasaran bandar, itu pur terkecilnya 1/4 dan pur terbesarnya itu 2 ya. Menurut gua untuk di sini jika kita lihat di performance terakhirnya Norwich itu selalu dibantai lebih dari 2 gol. Nah, menurut gua ini sih cukup janggal juga dengan kalau kita lihat over under ya. Over undernya juga cukup kecil ya. Over terkecilnya itu di 2/4 dan under terbesarnya itu di 3. Seharusnya jika kita lihat performance terakhir kedua tim ini ya, ini harusnya terjadi goal over gitu yang normalnya. Nah, tetapi kenapa di sini Bandar membuka di over yang hanya 2/4 itu? Pertanyaannya apakah ini mengarahkan kita untuk mengambil over dan mengambil di Chelsea atau sebaliknya ya? Nah, di sini menurut gue sih cukup janggal ya, meskipun apalagi juga bertanding melawan Norwich ya. Di sini gue lebih memilih di over under dan mengambil di under 3 bola. Nah, gue masih cukup yakin Chelsea menang tapi dengan skor tipis ya. Nah, bagi kalian yang ingin bermain di handicap, sebenarnya gue nggak begitu yakin untuk handicapnya, jadi gue di sini lebih memilih untuk mengambil di Norwich dan menahan 2 bola ya. Kalau kalian mau bermain di handicap.
Nah, untuk di event tebak skor, silahkan kalian komen di kolom komentar untuk pertandingan Norwich City menghadapi Chelsea FC ya. Di sini juga Chelsea kan lagi diterpa kabar miring karena kabarnya Chelsea mau dijual sama Abramovich. Jadi silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ya untuk mengikuti tebak skor antara Norwich menghadapi Chelsea mengikuti rules yang sudah ada di deskripsi. Masuk ke pertandingan berikutnya, masih dari Liga Inggris, ada Southampton menghadapi Newcastle United. Di sini Newcastle tidak pernah kalah dalam 7 pertandingan terakhirnya ya. Menarik, sebenarnya Newcastle di musim pertama itu selalu ada di zona degradasi. Sekarang mereka sudah mulai merangkak masuk ke babak ke papan tengah ya. Dan ini tentu ada kekuatan uang dari Pangeran Arab ya, Muhammad bin Salman, yang sekarang menjadi pemilik Newcastle United. Nah, jika kita lihat Southampton juga tidak dalam performance yang buruk sebetulnya. Di 5 pertandingan terakhir mereka 3 kali menang, hanya 1 kali kalah menghadapi Aston Villa dan bahkan bisa menahan imbang MU ya. Sementara Newcastle United menarik juga, mereka dalam 5 pertandingan terakhirnya 4 kali menang dan 1 kali imbang menghadapi West Ham. Nah, di sini kita lihat line up pemain ya. Di line up pemain, kemungkinan formasi yang akan digunakan oleh Southampton itu menggunakan formasi 4-4-2 ya. Sementara Newcastle United kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Ini dari sisi pemain tidak dapat bermain, baik dari Southampton maupun dari Newcastle tuh banyak pemain tidak dapat bermain ya. Dari Southampton ada 5 orang, sedangkan dari Newcastle ada 6 orang. Nah, termasuk juga Kieran Trippier tuh masih tidak dapat bermain nanti malam. Kita lihat di tabel klasemen ya. Di tabel klasemennya posisi Southampton dan Newcastle, Southamptonnya di peringkat ke-9 dengan 35 poin. Sementara Newcastle sekarang sudah berada di peringkat ke-14 dan bahkan masih menyimpan 2 pertandingan ya. Mereka baru melakoni 26 pertandingan. Dan Newcastle ini memiliki poin 28 poin ya. Cukup menarik sebetulnya, di mana sampai ke paruh musim itu Newcastle selalu berada di zona degradasi ya. Nah, untuk di pertandingan ini gue lebih memilih di over-under ya. Gue mengambil di under 3 bola. Namun bagi kalian yang ingin bermain di handicap, saran gue mengambil di Newcastle ya. Kalian bisa menahan 3/4 bola. Nah, dari sisi gue lebih melihat ke performance terakhir dari Newcastle yang memang lagi trennya lagi cukup bagus ya. Nah, mungkin sebagai tambahan informasi, di sini juga kita lihat head to head keduanya ya. Masing-masing 6 kali menang dan 5 kali imbang. Nah, bahkan di pertandingan sebelumnya Newcastle mampu menahan imbang dan menang 3-2 ya di musim sebelumnya. Kita masuk lagi ke pertandingan berikutnya, ada Wolverhampton Wanderers menghadapi Watford ya. Kita lihat di sini di 5 pertandingan terakhir kedua tim ini, Wolves 2 kali menang 3 kali kalah. Sedangkan Watford hanya 1 kali menang, 1 kali imbang dan 3 kali kalah. Nah, line up pemainnya kita lihat di Wolverhampton Wanderers kemungkinan menggunakan formasi 3 back ya, 3-4-2-1. Sementara dari sisi Watford kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Nah, ini dari sisi pemain tidak dapat bermain. Dari Wolves ada 3 orang ya, termasuk Semedo juga masih tidak dapat bermain. Sementara dari Watford ada 4 orang yang tidak dapat bermain nanti malam. Nah, kita lihat di tabel klasemennya. Posisi Wolves di musim ini performanya cukup bagus ya. Mereka ada di peringkat ke-8 dengan mengoleksi 40 poin. Sementara Watford ada di zona merah ataupun zona degradasi ya. Mereka sekarang mengoleksi 19 poin dan berada di peringkat ke-19. Nah, head to headnya dalam
pertemuan terakhirnya masing-masing 4 kali menang dan 2 kali imbang. Nah, ini cukup menarik ya. Bahkan dalam 3 pertandingan sebelumnya itu Wolves menang, kemudian Watford menang ya. Nah, untuk di pertandingan ini gue lebih memilih di over under ya. Gue mengambil di under 2,5 bola. Nah, bagi kalian yang ingin bermain di handicap, saran gue mengambil di Wolves dan memberikan plus 1/4 bola. Nah, ini agak aneh juga ya untuk pertandingan Wolves menghadapi Watford ini. Jika kita lihat di 3 pertandingan terakhir saja, itu selalu lebih dari selalu minimal 2 gol gitu ya. Sekarang over terkecilnya justru hanya 1/3/4 dan under terbesarnya itu hanya 2,5 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat performa sebelumnya aja, wah ini udah pasti 2 gol lagi gitu kan. Kalau 2 gol lagi kita ambil aja over 1/3/4 ya, gitu bahasa sederhananya ya. Nah, tapi di sini gua melihat ada sedikit kejanggalan, sehingga gua lebih memilih sebaliknya dan gua mengambil di under 2,5 bola. Kita lanjut lagi ke pertandingan berikutnya, ada Leeds United menghadapi Aston Villa. Nah, di sini kita lihat Leeds United selalu kalah dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris ya. Dan jika kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, nah lihat ya, Leeds itu 5 kali kalah, sementara Aston Villa di 5 pertandingan terakhirnya mampu 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 1 kali imbang. Nah, coba kita lihat dari line up pemainnya. Leeds kemudian menggunakan formasi 4-4-2 ya, sedangkan Aston Villa kemungkinan menggunakan formasi 4-3-1-2 ya. Nah, ini juga udah masuk Philippe Coutinho ya, masuk ke Aston Villa. Dari sisi pemain tidak dapat bermain, dari Aston Villa hanya 1 orang tidak dapat bermain, sementara dari Leeds ya ada 4 orang yang tidak dapat bermain nanti malam. Nah, kita lihat di tabel klasemennya, performancenya Aston Villa lumayan bagus juga di musim ini. Mereka ada di peringkat ke-11 dengan mengoleksi 33 poin, sementara Leeds itu hanya terpaut 2 poin dari Burnley yang ada di peringkat ke-18 ya. Jadi mereka sekarang ada di posisi ke-16 dengan mengoleksi 23 poin. Nah, kita lihat head to head keduanya dalam rekor pertemuannya. 3 kali dimenangkan oleh Leeds, 4 kali imbang, dan 2 kali dimenangkan oleh Aston Villa. Nah, untuk di pertandingan ini gue juga mengambil di over under ya, gue mengambil di under 3 bola. Dan bagi kalian yang bermain di handicap ya, saran gue mengambil di Aston Villa dan menahan 1/4 bola. Nah, itu tadi ada 4 pertandingan dari Liga Premier Inggris. Silahkan kalian jadikan video ini sebagai perbandingan ataupun referensi kalian ya. Tetap utamakan prediksi kalian sendiri. Jika kalian ingin berdiskusi mengenai parlay, silahkan chat gue di nomor WA yang sudah gue sematkan di kolom komentar. Ataupun bagi kalian yang bergabung di grup, silahkan join di grup Telegram maupun grup WA ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.